terkait apa? Terkait peran sertanya lembaga apa nih? Aspikil atau Sindo untuk memberikan kontribusi kepada petani sawit yang ada di Labuan Batu. Mengingat kan Labuan Batu ini kan termasuk lahan terbesar serta perkebunan sawit di Sumatera Utara, bahkan termasuk di Sumatera Utara ya, di Sumatera. Yang intinya selama ini kan liar ini masyarakat liar tentang harga, tentang apa, tentang kualitas, tentang apa kan liar. Peran sertanya gimana ini? Sindo sendiri. Apkasindo ini adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, yang mana ini sebenarnya sudah lama, tapi di Labuan Batu kita ini ya, kepengurusan yang lalu itu sudah ada, hanya saja vakum gitu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat Apkasindo ini untuk petani sawit yang ada di Labuan Batu ini? Itu yang menjadi pertanyaan sama kita semua gitu kan Pak ya. Oke. Yang pertama ya, dengan adanya asosiasi ini, maka ini menjadi satu jembatan bagi petani pekebun sawit untuk bisa mengikuti program-program pemerintah, mengikuti kemajuan sawit, mengikuti harga TBS petani. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, peran Apkasindo ini memang benar-benar semangat, benar-benar artinya menjadi satu wadah petani sawit ya yang bisa memfasilitasi. Itu konsepnya. Apa yang dimaksud dengan memfasilitasi di sini ya, terkait harga TBS. Kalau kita lihat sekarang ini PKS yang ada di Labuan Batu ya, ini mereka membuat harga TBS petani dengan sesuka hatinya. Maka kalau kita lihat setiap minggu Dinas Perkebunan Provinsi itu memberikan ya harga TBS petani. Namun harga yang sudah menjadi ketetapan melalui Dinas Perkebunan Provinsi itu tidak dijalankan oleh PKS yang ada di Labuan Batu ini. Yang pengawasan tadi ya? Iya. Tangkap papan tadi ya? Iya. Jadi hari ini PKS itu membeli buah TBS petani di bawah harga diskon. Ini yang menjadi permasalahan bagi petani. Sehingga kalau adanya program-program pemerintah tadi itu, sehingga peran petani dari itu tidak bisa artinya mengikuti TBS tadi itu, ini yang patut kita sayangkan. Berarti selama ini ada indikasi monopoli harga tuh tanpa ada pengawasan? Ya jelas, monopoli harga yang kita maksud tadi itu, dia tidak mengikuti harga yang menjadi ketetapan oleh Dinas Perkebunan. Sedangkan itu sudah menjadi ketetapan Dengan peraturan pemerintah ya? benar. Ini sekarang di lapangan yang ini petani itu hanya sifatnya kan hanya dia memanen. Kadang dia terjerat juga dengan hal lagi nih. Banyaknya petani terjerat dengan masalah-masalah tentang pupuk, tentang apa namanya sulitnya pupuk ya, tentang harga tadi salah satu itu tuh gini. Mereka terjerat dengan tengkulak ini kan bagian dari kena kegagalan pemerintah. Apa upaya-upaya nanti setelah adanya ini? Ya, baik. Maka disinilah tadi peran Apkasindo Pak. Apkasindo sebagai wadah yang kita garis bawahi tadi itu wadah petani sawit ya, bisa melakukan kontrol terhadap PKS terkait. Jangan PKS membuat harga semena-mena dengan petani. Kemudian ya, banyak program-program pemerintah yang bisa memfasilitasi petani perkebun sawit. Ini maksudnya. Nah, kalau saat ini kita bicara tentang masalah BPD PKS, yang mana lembaga ini dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga yang menampung dana dari petani sawit. Ini dia. Jadi adanya program-program pemerintah seperti PSR, Permajaan Sawit Rakyat, kemudian ada lagi program terkait masalah sarana prasarana, ya berupa bantuan pupuk, berupa bantuan bibit, dan berupa bantuan katakan infrastrukturnya. Ini sebenarnya program ini sudah ada dari kemarin-kemarin, dari dulu sudah ada, dari beberapa tahun yang lalu sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah petani-petani yang ada di Labuan Batu ini, khususnya petani sawit, ya, mengambil surplus ini? Karena kalau PSR hari ini sudah berjalan, ya, sudah kita bisa lihat ada lembaga-lembaga pekebun yang mengajukan program permajaan sawitnya. Tapi terkait masalah
yang saya bilangkan tadi ya terkait masalah sarpras, ini sebenarnya yang menjadi acuan, baik acuan petani maupun acuan pemerintah kabupaten untuk membangun kabupaten ini. Karena ini dana hibah, Pak. Dana yang tidak dikembalikan ya, dan dana yang asal usulnya diambil dari petani sawit itu sendiri. Kembali ke situ lagi ya? Iya. Bayangkan kalau yang mengelola pemerintah. benar, Mengalir ada BPD PKS, lembaga yang dibentuk tersendiri sebagai lembaga penampung dana ini, yang itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi berkolaborasi dengan Dinas Dirjen Pertanian. Itu dia konsepnya itu. Nah, kalau kita lihat saat ini, Pak, ya, menghadapi masalah dengan TBS. Salah satu yang menjadi masalah utama kalau daerah pantai ini masalah infrastruktur. Iya, tinggal harganya Ya. ya. Masalah infrastruktur ini mempengaruhi harga TBS petani itu sendiri. Dia harus keluar biaya panen, harus keluar biaya melangsir, harus untuk bisa sampai ke truk. Jadi kadang-kadang ada yang biaya langsirnya tadi itu ya sampai di angka 200-300 per kilonya. Ini kan sudah artinya menjadi beban berat sama petani. Itu dia. Baik. Jadi kelanjutan ini setelah adanya dalam waktu dekat lah akan ada audiensi dan pembentukan ya. Hal-hal yang Nah. regenerasi ya. Ya. Jadi kita berharap sama petani-petani sawit yang ada di Labuan Batu ini, ayo kita gabung di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia ini, atau singkat kalau kita sebut itu dengan APKASINDO ya, supaya apa yang menjadi permasalahan di daerahnya bisa sama-sama kita bahas di kabupaten, sehingga kita bisa membawa ini menjadi masalah nasional. Jadi apakah anggota ini yang bisa masuk anggota harus penyalahan sekian enggak? Tidak. Konsep APKASINDO memang petani pekebun sawit. Iya, petani pekebun sawit. Panjang berapa luasnya dia? Iya, itu dia. Jadi tidak ada bicara tentang luas. Dan bahkan kalau kita lihat, buruh tani sawit juga boleh gabung di APKASINDO, boleh, nggak ada masalah. Ada bagian dari itu mereka ya? Iya, itu dia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada berapa jumlah petani pekebun sawit yang punya lembaga? Masih minim, Pak. Masih minim petani pekebun sawit di Labuan Batu kita yang tergabung di salah satu wadah petani. Itu masih wadah petani, belum kelembagaan seperti asosiasinya. Sehingga apa-apa perkembangan ini mereka jadi itu salah satunya APKASINDO ini ya, menyampaikan itu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita saat ini melihat petani-petani pekebun sawit yang tidak tergabung di dalam salah satu lembaga, maka nanti mereka akan menghadapi kesulitan dengan harga TBS yang mereka akan jual. Itu dia, Pak. Dan kondisi kita dia. Ya. Jadi harapan kita juga ke Pemkab Labuan Batu, ya, artinya di sini ada Dinas Pertanian bidang perkebunan. Peran mereka juga harus bisa memberikan harga TBS dengan jumlah PKS yang ada di Labuan Batu ini secara online. Kepada masyarakat. Kalau kita mau bicara terbuka, itu dia. Seperti usaha saham itu ya. Ya. Hari ini APKASINDO bisa, Pak, memberikan harga TBS setiap kali ada data dari kabupaten, dari provinsi ke petani-petani pekebun. Yang jadi permasalahan sama kita di Labuan Batu Indo ini, ya, ada berapa PKS. Nah, data masing-masing PKS untuk harga TBS per hari ini kan terus berubah, Pak. Ya. Kalau Dinas Perkebunan bidang perkebunan Labuan Batu maksud saya memfasilitasi untuk informasi ini kepada petani, sehingga petani bisa mengontrol, mengikuti di PKS mana harga yang bersahabat. Ini nggak ada, Pak. Ayo kita bangun Labuan Batu ini dengan komitmen kita bicara kejujuran, bicara petani sawit. Ayo, saya siap. Jadi APKASINDO ini bagaimana ke depan ya bisa berkolaborasi dengan pemerintahan kabupatennya, sehingga harga-harga yang ada di PKS yang ada di Labuan Batu kita tadi itu bisa secara terbuka, Pak. Jadi selama ini kan itu tertutup bagi mereka. Terus sebenarnya ada juga pelanggaran ya. Ya. Kalau kita lihat, Pak, kalau kita kunjungi, nanti silakan aja orang Bapak kunjungi ke dinas,
Adakah mereka mendapat informasi harga TBS per hari per minggu? Enggak. Nggak usah per hari loh. Enggak ada. Nggak usah per minggu. Itulah. Coba nanti. Jadi, harga TBS ya Pak yang disampaikan oleh masing-masing PKS-nya ke dinas perkebunan, ya dinas pertanian maksud saya, bidang perkebunan itu haruslah Tiap hari dia supaya artinya wadah masyarakat petani pekebun sawit untuk menanyakan tentang harga TBS itu ke sana Pak. jadi bisa dikonfirmasi dengan anggotanya. Benar. Jadi alangkah sayangnya kita yang hidup di bumi Labuhan Batu ini dengan penghasilan utama masyarakat Kabupaten Labuhan Batu sawit yang menjadi prioritas, tapi tidak bisa mengikuti harga perkembangan di tiap-tiap PKS yang ada. Saya pikir peran dinas pertanian bidang perkebunan haruslah memberikan pelayanan ini. Kemudian juga dengan dinas katakan dulu istilahnya ini ya perdagangan nih ya, dinas perdagangan juga haruslah ikut serta di sini. Terlibat deh. Karena ini juga masalah jual beli. Baik, itulah saya pikir yang menjadi catatan sama kita supaya ke depan ayo sama-sama kita perbaiki Labuan Batu kita ini untuk bisa memajukan petani sawit yang ada di Labuan Batu. Sekian aja Pak. Ya, Oke, ada yang mau Pak tanyakan lagi? Udah. Baik, terima kasih. Saya kira ini aja untuk apanya. Makasih. Ayo Pak. Oke, kuat Pak.